Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang cerita The Little Mermaid atau Putri Duyung. Seorang raja yang bernama Ariel, penguasa dunia laut, dia memiliki banyak anak perempuan. Dan demikian anak perempuannya yaitu Ariel. Putri bungsunya bernama Sang Raja, yaitu Putri Duyung tercantik sedunia. Dan ia menginginkan kehidupan yang sama dengan manusia, guys. Meskipun sang raja melarang Ariel untuk tidak bermain dengan manusia, tetapi Ariel tidak menghiraukan perkataan ayahnya. Suatu hari, Ariel melihat ada kapal yang berlabuh di tepi lautan. Dia melihat seorang pangeran yang sangat tampan di atas kapal itu. Sang pangeran pun berkata, "Wah, manusia itu sangat tampan. Siapa gerangan dia?" Ariel jatuh cinta kepada sang pangeran tersebut. Pangeran itu bernama Eric, guys. Saat kapal pangeran Eric berlayar, tiba-tiba cuaca berubah menjadi buruk dan kapalnya itu pangeran dinaiki oleh Eric pun ke tengah laut. Dengan segera Ariel memotong pangeran Eric yang pingsan dan membawanya ke tepi laut. Karena tidak mau melihat oleh bangsa manusia, Ariel bergegas meninggalkan pangeran Eric. Dan sebelum pergi, Ariel bernyanyi untuk pangeran Eric. Meski belum sadar, pangeran Eric itu suaranya merdu, guys, nyanyi-nyanyiannya oleh pangeran Eric. Raja Tirton akhirnya tahu bahwa Ariel patuh kepadanya, guys, dan berkualitas bahwa Ariel sudah jatuh cinta kepada Eric. Sang raja pun semua barang milik Ariel tersimpan di guanya, guys. Ayahnya berkata begini kepada anaknya. Anaknya berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin bersama dia, ayah. Aku mencintainya forever." Ariel kepada sang raja, "Dia adalah manusia pemakan ikan. Aku tidak akan mengizinkanmu, nak, untuk hidup bersama dia." Sementara itu, ada seorang penyihir jahat yang ingin menghancurkan Raja Tirton, guys, selama-lamanya. Penyihir jahat itu melihat semua yang dilakukan oleh raja dan kapal tersebut, guys. Melihat Ariel yang bersedih, muncullah rencana jahat di pikirannya. Si penyihir, dia akan membujuk Ariel untuk berubah menjadi manusia. Sesuai dengan keinginan Ariel, dia mengatakan, "Sepertinya kamu sangat bersedih, Nona Manis. Tenanglah, aku akan membantumu segera permasalahanmu." Kayak si penyihir ini datang kepadanya untuk membujuk Ariel biar dibantunya, guys. Terus Ariel menjawab, "Sungguh, kamu mau membantuku? Jika benar, aku ingin bertemu dengan Pangeran Eric. Aku ingin bersamanya. Bisakah kamu mengabulkan permohonanku?" Tanpa membuang waktu, si penyihir segera membaca mantra. Dalam sekejap, berubah menjadi manusia. Kakinya dari duyung ke kaki biasa manusia, guys. Digantikan dengan kaki yang bisa membuat berjalan. Tetapi, Ariel tidak berbicara. Ternyata suaranya Ariel diambil oleh si penyihir, guys. Itu untuk kelemahan, jadi si Ariel datang pada penyihir biar dia tuh menjadi manusia, guys. Karena cintanya kepada pangeran, Ariel mengikhlaskan suaranya yang hilang pergi menemui sang pangeran. Tak lama kemudian,
Ariel bertemu dengan Pangeran Erik tuh. Dia berharap bahwa Pangeran Erik itu dengannya mulanya Pangeran Erik itu mengira bahwa Ariel tuh gadis yang sangat menyamarkan menyelamatkan terdahulu. Tetapi Ariel tidak bisa berbicara ya. Pangeran berubah pikiran. Keesokan harinya, istana dikemukan oleh orang, guys. Maksudnya dikemukan itu dibuat oleh orang. Rupanya istana itu sedang sibuk, guys, mempersiapkan pernikahannya. Pangeran Erik dengan Ariel ternyata Pangeran Erik dengan seorang gadis cantik, ternyata gadis itu bernama itu di penyihir jahat, guys, tuh. Dia mengubah Ariel menjadi manusia yang memiliki suara Ariel karena terdengar merdu, guys. Pernikahan akan segera tiba. Tiba-tiba kawan burung kamar menyerang mempelai wanita atau si putri ini. Si penyihir pun berteriak sekeras-kerasnya. Dia tuh penyihir tuh nggak suka sama si Ariel. Penyihirnya tuh pengennya itu nikah sama si Pangeran Erik ini, guys. Terdengar suara asli si penyihir itu. Akhirnya Ariel mendapatkan suara kembali. I love you, aku mencintaimu, and Pangeran Erik dan si pangeran itu ia merasakan karena ia bisa bicara, guys. Ia berkata gini, ternyata kamu adalah putri bersuara merdu yang sangat aku cari selama ini. Dia menjawab, benar, pangeran. Dulu aku pernah membantumu ketika kapalmu terbalik dan kamu terdampar di tengah lautan. Ia berkata, terima kasih, putri, aku pun mencintaimu. Mereka pun saling memandang dan bercakap-cakapan, guys. Dan tanpa ada gangguan, si penyihir itu jahat. Tetapi sesaat kemudian, penyihir segera membawa Ariel yang sedang lengah dari pelindungan pangeran. Ia membawa Ariel ke dasar laut. Ariel berubah menjadi putri duyung. Raja Tirton sudah telaga menunggu di sarang penyihir. Akan kulepaskan anakmu jika kamu bersedia untuk menggantinya. Raja Tirton menyetujui. Alhasil apa, guys? Sang raja menjadi tawanan si penyihir. Tetapi tak lama kemudian semua pandangan masuk kepada si penyihir. Ternyata Erik datang untuk menyelamatkannya, Ariel. Si penyihir itu tewas seketikanya. Ekor si putri duyung lenyap dan lagi dia mempunyai kaki Ariel kembali dan menjadi manusia. Akhirnya pangeran Erik gadis yang kemudian mereka berdua berlayar bersama.